Hello cat lovers. Sebelum videonya dimulai, aku mau kasih tahu kalau Nyonya Miu juga punya Instagram loh. Jadi jangan lupa di-follow ya. Hello cat lovers, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke, jadi di video kali ini sesuai dengan judul dan thumbnail yang udah kalian baca, Nyonya Miu mau bikin vlog. Ini adalah vlog tentang kelahirannya Nyonya Miu. Jadi di vlog ini akan ditampilkan detik-detik Nyonya Miu melahirkan. Jadi cat lover semuanya yang nonton video ini bisa melihat proses lahirannya Nyonya Miu. Video ini juga di request dari beberapa cat lovers yang udah jadi followersnya Nyonya Miu. Katanya mereka mau ngelihat proses Nyonya Miu melahirkan. Nah, karena aku mikirnya kalau misalkan dibuat IG story bakal jadi titik-titik dan panjang, mendingan aku buat vlog ini aja deh. Oke, untuk detik-detik kelahiran Nyonya Miu, di sini aku mulai dari video ini dulu. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau Nyonya Miu nih mulai menempati suatu kardus. Kardus ini disiapkan sama tetangga aku. Jadi tetangga aku itu membantu proses Nyonya Miu mencari tempat buat melahirkan. Karena pada waktu itu ada saudara aku ke rumah dan Nyonya Miu ini adalah tipe kucing yang takut sama orang asing, makanya dia nggak betah di rumah. Nah, karena itu dia sering main ke rumah tetangga aku dan tetangga aku takutnya Nyonya Miu ini tiba-tiba melahirkan gitu loh, makanya disiapin kardus di situ. Nah, ini hari ke-63 kehamilannya. Di sini Nyonya Miu tuh lebih banyak diam, lebih banyak minum, dan dia juga udah mulai males makan ya teman-teman. Jadi ciri-ciri kucing mau melahirkan itu salah satunya adalah mulai banyak minum dan malas makan. Nah, di hari ke-64 kehamilannya ini Nyonya Miu udah nemuin satu tempat di rumah aku yang dipakai buat dia melahirkan. Nah, ini dia tempatnya. Aku nggak tahu kenapa dia milih tempat di sini padahal aku udah nyiapin tempat yang nyaman buat dia, tapi dia malah milih di sini. Ya udah nggak apa-apa daripada lahirannya di mana-mana gitu kan. Yang penting dia masih ada dalam pantauanku gitu. Nah, ini bisa kalian lihat Nyonya Miu lagi tidur di sini. Dia bener-bener nyaman banget berada di sini. Makanya dia sampai kesirep gitu ya bahasa Jawanya, apa ya, terlelap. Dan di sini dia minta ditemenin sama aku buat proses lahirannya. Nah, ini di jam setengah 4 sore 15.37 dia mulai merasakan kontraksi. Dan di jam ini dia juga minta dielus-elus terus, minta ditemenin terus ya teman-teman. Jadi aku nggak bisa ninggalin Nyonya Miu di jam-jam ini. Aku harus kayak terus ngelus-ngelus dia, terus kasih support biar dia semangat buat lahiran. Nah, ini di jam 4 sore Nyonya Miu udah ngerasain kontraksi. Dan kalau dia kontraksi langsung mejen ya teman-teman. Sebenarnya baru kali ini Nyonya Miu lahiran di rumah, dan sekalinya lahiran di rumah dia minta ditemenin kayak gini. Kalau kucing kalian gimana teman-teman? Kalau pas lahiran minta ditemenin nggak? Kalian bisa komen di kolom komentar ya, sharing-sharing tentang kelahiran kucing kalian. Nah, ini sekitar jam 5 sorean, ini Nyonya Miu udah mulai mengejan. Di sini aku beneran deg-degan banget karena baru kali ini aku ngelihat kucing lahiran dan dia tuh kayak tersiksa banget gitu loh pas mengejan. Nah, ini sekitar jam 17.30 dia udah ngerasain ada sesuatu yang keluar dari kemaluannya. Dan waktu aku cek di kainnya itu ada kayak air gitu. Aku nggak paham itu apa. Tapi di sini kayaknya Nyami udah ngerasain kalau anaknya itu udah mau keluar gitu.
Nah ini jam 6 sore ya teman-teman, Nyonya Miu kayak kecapean gitu, dia kecapean mengejan atau ngeden, jadinya kayak gini ya teman-teman. Aku takut banget, sejujur deg-degan banget pada waktu ini, tapi aku terus kasih support buat dia, aku lus-lus dia. Nah, waktu proses melahirkan anak pertama teman-teman, terjadi sebuah tragedi yang tidak terduga. Jadi ini adalah tragedi yang tidak diduga-duga ya teman-teman, karena tiba-tiba Nyonya Miu ini melompat keluar dari box dan dia melompat ke lantai. Jadi anak pertamanya ini lahir di lantai ya teman-teman. Waktu dia ngeluarin anak pertamanya ini, anak pertamanya langsung berhadapan dengan lantai yang dingin karena waktu itu hujan. Nah ini bisa kalian lihat, ini tuh sebenarnya belum keluar sepenuhnya karena ari-arinya juga masih di dalam. Jadi sama Nyonya Miu tuh cuman di bahasa Jawanya tuh dietrek-etrek gitu loh. Nah untuk proses lompatnya sendiri aku nggak sempat ngevideoin karena aku bener-bener kaget. Soalnya awalnya Nyonya Miu tuh lagi kayak mejen atau ngeden gitu di dalam box, tapi tiba-tiba dia melompat keluar. Dan karena aku nggak bisa mikir pada waktu itu, aku cepet-cepet ambil underpad biar bisa jadi alas gitu loh di bawah. Karena kasihan kan kalau misalkan anaknya itu nggak dikasih alas gitu kan, dingin. Makanya underpadnya ini langsung aku taruh di lantai biar sama Nyonya Miu itu ditempatin gitu buat alasnya. Nah untuk anak keduanya sendiri ini di jam 19.23 itu lahir. Nah untuk anak kedua ini aku mau kasih tahu ke teman-teman kalau lahirnya itu nggak pakai effort kayak anak pertama yang harus sampai lompat keluar dari box gitu. Jadi anak keduanya ini tiba-tiba keluar aja gitu, dan aku juga kaget gitu loh, kapan Nyonya Miu mejen kok tiba-tiba anak keduanya keluar. Tapi ya udah nggak apa-apa. Nah di sini aku udah nyiapin underpad 2 di bawah, takutnya Nyonya Miu lompat lagi kayak anak pertama tadi. Tapi ternyata enggak, Nyonya Miu bisa melahirkan dengan santai. Untuk yang anak keduanya ini lagi dijilatin sama Nyonya Miu, sekalian dimakan ari-arinya. Untuk anak pertamanya ini warnanya orange putih ya teman-teman, tapi aku di video ini masih pakai filter hitam putih karena di sini banyak darah, takutnya kena teguran sama YouTube. Makanya aku pakai filter hitam putih. Dan untuk anak keduanya ini warnanya sama kayak Nyonya Miu, belang telon gitu. Yang of course jenis kelaminnya perempuan atau betina. Nah di sini Nyonya Miu lagi kecapean setelah melahirkan anak keduanya ya teman-teman, makanya kelihatan kayak gini. Nah teman-teman, ini kan Nyonya Miu lahirannya di ruang setrika. Nah kalau di ruang setrika otomatis banyak baju-baju yang harus disetrika. Ini tuh baju bersih ya, udah kering habis dicuci dan dijemur. Nah ini ceritanya mau aku pindahin, soalnya aku takut kalau Nyonya tiba-tiba mindahin anaknya ke sini. Kan nggak lucu, soalnya ini baju yang dipakai sehari-hari gitu. Nah jadi ini tadi di sini banyak banget kain-kain, tapi udah aku pindahin, nyicil. Ini sekarang targetku, ini mau aku pindahin. Aku mau pindahin di dekat kamar aku, sementara di sana ada bed yang atasnya kosong, jadi mungkin mau aku taruh sana dulu sementara. Dan besok baru aku ganti ini baknya ke kandang biar agak lebih luas lagi. Loh guys, ini anak ketiganya Nyonya Miu keluar jam 20.33 atau setengah 9. Kalian tahu gak sih, aku tuh lagi makan loh, dan tiba-tiba brojol. Dan gak tahu kapan Nyonya Miu. Pokoknya kelahiran anak kedua dan ketiganya Nyonya Miu ini nggak pakai effort ya, yang pakai effort itu anak pertama. Guys serius, aku lagi makan, ya Allah, lagi makan roti nih. Tuh sekarang anaknya Nyonya Miu. Oh ya, sorry banget ini nggak bisa pakai flash karena baterainya lagi habis. Ntar aku ambilin senter aja ya. Nah ini baru jelas teman-teman, kalian bisa kelihatan kan tuh.
Ini anak ketiganya Nyonya Miu. Warnanya hitam solid, lahir jam setengah 9 tadi. Pas aku lagi makan. Kalian tahu gak sih, anak kedua dan ketiganya itu nggak butuh effort sama sekali. Nggak ada drama ngeden kayak yang anak pertama ini. Karena tadi yang anak pertama Nyonya Miu tuh sempet lompat dari bak sini ke bawah ya, kalian tak tahu. Dan ya, rotinya udah habis. Oke, jadi ini dia anak-anaknya Nyonya Miu. Ini hasil akhirnya ya, udah bersih ya teman-teman, udah nggak ada darahnya lagi. Ini kalian bisa lihat lucu-lucu banget. Ada warna orange putih, ada warna hitam solid, dan satunya warnanya belang telon kayak Nyonya Miu gini. Nih mereka lagi nyusu. Imut banget, cute banget. Hai. Oh ya teman-teman, jangan lupa subscribe channel YouTube Nyonya Miu ini ya, karena nanti kedepannya aku bakal update perkembangan mereka di YouTube channel ini. See you on my next video.